Assalamualaikum mitra muslim. Begini, jadi LASIK itu, adalah merupakan singkatan ya dari Laser Assisted In Situ Keratomileusis, di mana, LASIK itu kalau secara ini ya, secara umum adalah suatu metode untuk melepaskan kita dari ketergantungan terhadap kacamata dengan cara memahat kornea. Jadi kornea seperti dipahat begitu, dengan bantuan sinar laser. Jadi bantuannya dengan sinar laser dibentuk seperti lensa yang kita butuhkan. Jadi misalnya kita butuh, lensa minus, plus, silinder, itu akan kita pahat dari, korneanya dengan bantuan sinar laser. Jadi sebetulnya LASIK itu, ditemukan itu, di awal-awal tahun 90-an sebetulnya. Dan, masuk ke Indonesia itu tahun 97, tahun 1997. Nah, dulu namanya itu, PRK namanya, bukan LASIK singkatannya. Sebetulnya Surabaya Eye Clinic ini berdiri sudah sejak tahun 1994, dan kemudian kita sudah mulai ada yang namanya PRK tadi. Begitu. Iya, istilah pertamanya. Kemudian mengikuti perkembangan zaman, tahun 99 atau 2000-an itu baru mulai, kita ada yang namanya LASIK. Jadi sebetulnya kita sudah berapa tahun ya? Sekitar 25 tahunan ya. Dan bedanya dengan yang PRK yang sebelumnya, kalau LASIK ini kita anggapannya seperti membuat lapisan bagian depan. Jadi, kita bikin flap istilahnya. Sehingga kelebihannya kalau dibandingkan dengan PRK yang dulu, ini tidak nyeri. Jadi, kalau di Indonesia itu pasti awal mula dulu di Jakarta ya, di Jakarta dulu pusat semuanya, iya. Kemudian setelah beberapa tahun, baru kita memikirkan untuk, "Wah ternyata bagus ini, ternyata, membantu banyak orang ya." Mungkin yang kacamatanya, tebel, kita bisa bantu supaya bisa bebas dari kacamata, gitu. Sehingga akhirnya pada tahun 2000, sekitar 2000-an itu baru kita masukkan LASIK. Terus kemudian kita selalu melakukan upgrade alat. Jadi selalu kita lakukan upgrade alat terus sesuai dengan perkembangan zamannya. Sehingga, sampai saat ini itu sudah ada beberapa kali kita, ganti alat, sampai yang terakhir ini, itu kelebihan alat kami, itu yang terakhir itu ada lasernya 2 macam. Jadi yang pertama adalah laser, femtosecond, itu fungsinya untuk membuat, flap-nya, kalau dulu membuat flap-nya pakai pisau. Jadi serem ya. Iya, yang sekarang dengan dengan alat femtosecond laser ini, kita bisa membuat, flap-nya. Kemudian baru setelah itu kita, lakukan, LASIK dengan menggunakan, mesin LASIK. Dan yang saat ini, itu mesin LASIK kita, yang kita pilih itu yang low energy laser. Jadi low energy laser ini, dalam artian adalah laser dingin. Jadi lebih, lebih aman untuk jaringan. Kemudian ada yang teknologi nanonya sehingga, dia lebih presisi. Sehingga dengan alat yang terakhir yang kami punya ini sekarang, itu bisa muncul beberapa layanan. Yang pertama itu, femtolasik atau yang kita sebut dengan Z-lasik. Terus kemudian ada no touch lasik, jadi, lasik tapi kita sama sekali dokternya tidak menyentuh. Itu kalau istilah kedokterannya kita bilang trans PRK. Kemudian ada yang namanya clear. Clear itu kalau di luaran sana, mungkin di center yang lain namanya smile. Tapi kita beda sendiri, namanya clear. Karena kita ada yang namanya teknologi nano tadi itu, yang lebih presisi. Kemudian ada LASIK ekstra. LASIK ekstra itu dia setelah dilasik itu dikuatkan, korneanya menggunakan cross-linking. Kemudian yang terakhir, itu dengan alat ini bahkan kita bisa melakukan flex. Flex itu adalah operasi katarak tanpa pisau bedah. Jadi sebetulnya
Jadi sebetulnya alat ini tuh bukan hanya untuk lasik, tapi juga bisa untuk, katarak, operasi katarak. Cuman kayaknya dan ini yang pertama kali di Surabaya. Lasik ini sebetulnya untuk, koreksi apa saja gitu. Jadi minus bisa, kemudian plus juga bisa, dan silinder gitu. Jadi semuanya bisa. Eee, tapi nanti, berapa minus yang bisa dikoreksi itu tergantung dari pemeriksaan pada waktu pralasiknya. Waktu pemeriksaan pralasik nanti kan ada dicek ketebalan korneanya yang akan kita pahat tadi itu. Ya itu, atau dipahat atau diukir ya namanya. Jadi itu nanti kita tahu, ketebalan korneanya sanggup nggak ya untuk mengkoreksi apa minus, si anak ini, kayak gitu. Maksimal yang kita bisa koreksi itu minus 12, dan silinder 4. Jadi kalau misalnya itu ternyata, ketebalan korneanya tidak mencukupi, maka bisa kita carikan dengan, metode yang lain. Dok, apakah usia 50 tahun bisa dilasik? Usia 50 tahun ke atas, sebetulnya secara teori bisa-bisa aja dilasik. Nah, kalau usia 50 tahun ke atas itu biasanya resikonya adalah, pada pasien-pasien usia segitu, itu muncul katarak, karena usia. Iya, potensinya besar untuk muncul katarak kan, walaupun, eee, katarak itu kan sesuatu yang hampir pasti terjadi di usia-usia segitu. Jadi bisa munculnya usia 50, 60, 70 tergantung dari kondisi pasien. Nah, akan sangat disayangkan ketika sudah melakukan lasik, kemudian sebentar lagi muncul katarak. Nah, jadi kan untuk apa ya? Jadi mendingan katarak aja langsung, operasi katarak. Kira-kira seperti itu. Nanti kita lihat dulu. Pasti kita akan memberikan, penjelasan dulu ke pasien, resiko-risikonya begini, kalau seandainya, bisa kita lakukan, ya akan kita lakukan tergantung dari kondisi masing-masing pasien sih. Jadi akan kita jelaskan bahwa kalau usia-usia tua ya, di atas 50, di atas 40, bahkan ada yang sudah muncul katarak ada, iya, tapi tidak banyak. Itu biasanya usia 50 tahun ke atas, ya resikonya begini Bu, apa nggak sebaiknya langsung aja dicek kataraknya, apabila ada katarak ya udah kita lakukan operasi katarak. Dok, saya punya minus 1,5 dan plus 1,5, apakah bisa dilasik? Kalau untuk, itu kalau ya usia berapa ya, kalau misalnya dia usia tua itu ada minus ada plus, berarti ini sepertinya sudah arahnya ke ini ya, untuk kacamata baca juga ya. Nah, jadi jauhnya pakai minus, kemudian bacanya ada plusnya. Itu. Sebetulnya kita bisa, jadi ada namanya metode presbylasik namanya. Jadi metode presbylasik ini eh, untuk jauh dan dekat. Ya, tapi tentunya nanti akan kita jelaskan panjang lebar sama dengan pasiennya. Karena itu tadi, usianya kayaknya sudah mulai usia di hampir-hampir ke 50 atau lebih dari 50 ya, kalau sudah pakai kacamata baca. Dok, mata kanan dan kiri saya minus 2 dan 3, tapi mata yang kanan sepertinya plus, karena kalau lihat tulisan harus dijauhkan tapi mata yang kiri saya sepertinya minus karena objek yang dilihat harus lebih dekat. Apakah bisa dilasik? Dan apakah menerima pasien BPJS? Kanan kiri beda ya ukurannya. Jadi nanti lasik itu pasti akan disesuaikan dengan yang mata kanan berapa, mata kiri berapa. Nanti harapannya adalah kanan dan kiri ini akan seimbang. Begitu. Jadi pemakaian dua mata sama. Jadi saling berkolaborasi kanan dan kiri. Kira-kira begitu. Terus kemudian masalah BPJS. Ini pastinya mungkin nggak bisa ya kalau untuk BPJS. Ya, karena sebetulnya lasik ini dianggapnya kalau untuk asuransi ya, itu dianggapnya adalah kosmetik. Operasi kosmetik. Ya, akhirnya masuknya ke sini.
gitu. Makanya tidak di-cover. Jadi kan pakai kacamata aja bisa ya, kenapa harus lasik? Nah, seperti itu. Jadi estetik, betul, estetika. Jatuhnya ke estetika, makanya tidak di-cover. Dok, apakah setelah dilasik masih bisa kembali minus lagi? Atau sudah bebas kacamata selamanya? Jadi sebetulnya eh, bagi yang usianya sudah mendekati usia 20 tahun, itu bisa dilasik. Jadi mungkin 18, 19 itu sudah bisa dilasik. Jadi banyak dari rekan-rekan yang ingin masuk ke suatu instansi ya, masuk ke dinasan itu umur 18, 19 itu sudah bisa dilasik. Gitu. Jadi kenapa kok mendekati usia 20? Dan sebetulnya memang yang kita utamakan 20 ke atas. Usia 20 ke atas, di mana itu ideal ya, ideal. Karena apa? Karena usia 20 tahun itu batas di mana nanti minus itu sudah relatif stabil. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu kan usia 20 tahun itu sudah rata-rata ya berhenti. Jadi sudah nggak bisa tinggi lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ukuran minus pun itu sudah tidak terlalu cepat untuk naik. Jadi relatif stabil, sehingga itu yang kita utamakan untuk dilakukan lasik. Terus apakah masih bisa naik lagi? Nah, ini tergantung dari pemakaian matanya. Kan kalau pemakaian matanya itu abuse itu apa ya? Jadi kalau zaman dulu itu orang tua zaman dulu selalu bilangnya jangan lihat terlalu dekat, jangan membaca sambil tiduran, jangan membaca di tempat yang gelap. Itu ternyata setelah diteliti betul semua. Itu bisa menaikkan minus. Nah, kalau pemakaian matanya abuse ya, jadi itu dilakukan semua akhirnya ya bisa aja naik, tapi naiknya pasti tidak secepat pada waktu masih masa pertumbuhan. Jadi nggak setinggi misalnya awalnya -8, kemudian dilasik jadi 0. Kemudian nanti ketika naik ya nggak mungkin jadi -8 lagi, jadi paling-paling ya -0,5, -1. Untuk saat ini alat kita itu yang zaman sekarang udah canggih ya. Jadi sekarang itu ada eye tracker 7D. Jadi eye tracker 7 dimensi istilahnya begitu ya kalau dari sananya. Jadi sebetulnya kalau kita melirik sedikit, jadi misalnya kita melirik nggak sengaja ngelirik kanan, kiri, atas, bawah, kemudian mata itu juga bisa rotasi, jadi bisa muter sedikit, agak berotasi begitu bisa juga, atau lebih maju atau lebih mundur sedikit-sedikit tuh bisa. Jadi apabila itu terjadi, lasernya akan mengikuti gerakan mata. Jadi dia dengan eye tracker tadi itu lasernya akan mengikuti kemana mata kita bergerak, ke kanan lasernya ikut ke kanan, ke kiri lasernya ikut ke kiri. Tapi apabila meliriknya terlalu jauh, maka alat itu akan berhenti. Dan ketika kita kembali ke posisi awal, maka lasernya akan nyala kembali. Kira-kira seperti itu. Dan juga kekuatan lasernya ini itu ada sensornya. Dia dijaga betul kekuatannya supaya stabil. Ada sensor suhu, ada sensor kelembapan, ada bahkan kalau kita pakai parfumnya terlalu kuat, alatnya nggak mau nyala. Sensitif sekali. Jadi begitu nanti sensornya, loh ini ada partikel apa? Nah, itu akan mengurangi kekuatan power dari lensanya, dia akan berhenti dan memberitahukan ke kita. Nanti ketika itu sudah lingkungan sudah bagus, dia akan nyala kembali. Dok, seperti apa tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui untuk menjalani lasik dari awal pemeriksaan sampai pasca lasik? Jadi eh, ketika kita, ya ini saya ingin dilasik begitu ya, kemudian akan dijelaskan oleh kami, kemudian akan dilakukan pemeriksaan pralasik. Nah, pemeriksaan pralasik ini memang membutuhkan waktu, jadi ada pengecekan ukuran kacamatanya berapa ya, pengecekan penglihatannya, kemudian cek ketebalan korneanya, itu bagaimana, mencukupi enggak gitu, kemudian konturnya dari korneanya, kemudian yang terakhir itu cek retina. Jadi retina itu adalah lapisan syaraf mata yang di dalamnya bola mata. Itu akan dicek. Apabila
ada kelainan di retinanya, itu akan kita lakukan penanganan dulu. Jadi sampai akhirnya aman, baru kita maju ke LASIK, gitu. Nah, ketika hari H pada waktu LASIK, itu akan dicek final oleh dokter operator bahwa ini memang layak, bagus, kemudian ukurannya sesuai, baru LASIK-nya kita lakukan. Pada waktu LASIK itu hanya mengikuti instruksi aja nanti. Jadi misalnya, Bu, Pak, atau Mbak, melihat ke arah lampu yang berkedip ya, begitu. Terus kemudian, tenang aja, karena semua akan berjalan, sendiri, jadi pasiennya tinggal ngikuti instruksi aja. Kemudian nanti di akhir operasi itu di akhir LASIK itu kita minta pasiennya untuk berkedip, kedip-kedip ya, kedip-kedip, pejam mata, gitu. Kemudian lihat ke depan, seperti itu. Nah, terus kemudian, pasca LASIK-nya itu tinggal mengikuti arahan-arahan untuk menjaga supaya hasil LASIK-nya nanti akan tetap baik sampai selesai masa penyembuhannya. Dok, suami saya umur 58 tahun menderita glaukoma yang sebelah kanan. Awal pemeriksaan kami di bulan November tahun 2024. Kami melakukan pemeriksaan sampai 9 kali datang dan operasi glaukomanya baru bulan Februari tahun 2025 dan hasilnya tidak sesuai harapan. Suami saya tidak bisa melihat. Itu gimana ya dok sampai seperti itu? Apakah karena tidak secepatnya operasi atau bagaimana ya? Jadi untuk glaukoma ini memang dia salah satu, pencuri penglihatan, ya. Jadi dia, bisa merusak syaraf mata. Nah, saya sendiri tidak tahu ini, riwayatnya seperti apa, hasil pemeriksaannya seperti apa. Jadi, kalau tidak bisa melihat memang iya, itu biasanya, terlambat untuk penanganan gitu, atau bagaimana, nah ini, harus tahu riwayatnya bagaimana dulu kira-kira. Jadi hasil pemeriksaannya yang kemarin bagaimana dan sebagainya. Jadi kemungkinan saja bukan operasinya yang gagal, tapi operasinya berhasil, tapi proses dari penyakitnya tetap berjalan. Itu bisa sekali kalau untuk glaukoma. Makanya kalau misalnya ini ada waktu ke klinik mata Surabaya, ke Surabaya Eye Clinic ya, klinik mata SEC, kami persilahkan untuk periksa. Di situ ada, ahli kami, ahli glaukoma di situ, ada Dokter Yulia, itu kami persilahkan mungkin, bisa periksa dulu ke beliau. Dok, untuk melakukan operasi LASIK membutuhkan waktu berapa lama ya? Jadi proses LASIK itu sendiri, jadi pada waktu proses LASIK itu lasernya kira-kira rata-rata ya, itu plus minus ya, kurang lebih sekitar 30 detik aja. Jadi tidak lama, secepat itu, gitu. Yang lama itu persiapannya ya, dipasang ini, pasang itu, dikasih dikasih disinfeksi, tapi pada waktu proses LASIK-nya sendiri itu sekitar bisa hitungan detik. Dan kita lakukan itu, kita ngomong itu, "Oh berapa detik berapa detik berapa detik." Jadi pasiennya tahu, "Oh ini tinggal 20 detik ini, oh tinggal 10 detik ini." Nah itu, kira-kira. Terus kemudian untuk, masa penyembuhan. Jadi masa penyembuhan total total ya ini ya, yang betul-betul sudah tidak ada proses penyembuhan lagi, itu sekitar 3 bulan, tapi itu total, ya. Tetapi pada waktu untuk femtolasik itu 30 menit itu sudah bisa dipakai untuk melihat dan sudah bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Ya, walaupun masih kurang nyaman ya, masih ada pedih-pedih sedikit, tapi nanti pada waktu kontrol 1 hari, itu sudah nyaman. Jadi sudah nggak ada rasa pedih dan sebagainya, itu sudah nggak ada. Tapi mungkin belum 100% dan itu akan membaik, membaik, membaik terus sampai 3 bulan. Kira-kira seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah satu, eee, pada waktu minggu pertama awal-awal itu belum boleh kena air. Nah ini wudhunya gimana gitu biasanya nanya, "Terus wudhunya gimana?" Gini, eee, yang Allah sudah tahu kok kalau kita habis lasik, ya kan? Jadi mungkin dengan kalau misalnya nggak boleh gebyur ya istilahnya apa itu, langsung,
cuci mukanya itu mungkin atau mau dengan tayamum boleh. Kemudian walaupun dengan tayamum hati-hati debunya. Jadi bagaimana caranya gerakannya supaya tidak sampai ke mata. Itu. Kemudian kalau air kolam renang misalnya ya, ada yang hobi berenang, itu baru boleh setelah 1 bulan. Karena air kolam renang itu kan kotor ya, jadi iya ada kaporitnya kemudian campur dengan orang lain. Nah itu baru boleh 1 bulan. Nah 2 hari setelah lasik itu wajib menggunakan kacamata yang akan kita beri. Nanti ada bonus kacamata. Gitu. Kacamatanya itu fungsinya untuk pelindung, jadi itu bisa mengingat karena lasik ini kan tidak ada rasa nyeri. Jadi yang ditakutkan itu adalah pasien itu lupa kalau habis lasik. Nah, seringkali pasien itu lupa sehingga apa? Tangannya ini kepingin sekali pegang-pegang wajah. Biasanya kita kebiasaan pegang wajah dan sebagainya. Tapi kalau dipakaikan kacamata itu dia akan ingat, oh iya ya, saya habis lasik nih. Jangan dipegang-pegang nih wajahnya, takutnya kotor. Itu wajibnya selama 2 hari. Nah, ketika pada waktu malam, itu waktu tidur, itu kita sediakan penutup mata. Nanti ada penutup mata seperti plastik begitu, itu juga tujuannya untuk mengingatkan ketika kita tidur kan kita nggak sadar ya, takutnya tangan kita ngucek mata. Nah, itu dengan pelindung itu akan menahan tangannya untuk ke mata. Jadi itu dipakai paling selama seminggu. Kemudian pemakaian obat-obatannya jangan lupa nanti setelah lasik pasti akan diberi obat-obatan. Nah, obat-obatannya harus dipakai secara rutin. Kemudian kontrolnya itu memang kita ada beberapa kali kontrol. Jadi 30 menit setelah lasik itu, kemudian 1 hari, 1 minggu, kemudian 1 bulan. Nah, itu wajib itu dilakukan kontrol supaya kita tahu pasti yang mengoperasi ya, yang melakukan operasi lasik ini kepingin tahu bagus nggak ya hasilnya. Nah, itu. Jadi makanya kita harus tahu progres perbaikannya seperti apa. Gitu. Kalau kepingin lagi setelah 1 bulan, 3 bulan boleh. Dok, apakah operasi lasik ini ada efek sampingnya? Jadi yang kornea yang kita pahat itu adalah bagian organ yang namanya kornea. Jadi si kornea itu dia tidak ada pembuluh darah dan dia bening sekali yang bagian depan. Kalau kita bisa lihat itu yang paling depan. Depan dari mata ini yang beningnya, sebelum yang hitam-hitamnya mata itu ada beningnya yang lebih menonjol, itu adalah kornea. Nah, itu kornea itu memang banyak syaraf-syarafnya di situ. Nah, oleh karena itu supaya tidak kena lasiknya, maka kita membuat flap dulu di situ. Ketika kita membuat flap, kemudian baru dilasik, kemudian flapnya akan kita tutup sehingga syaraf-syarafnya tadi itu yang kita harapkan bisa menyambung lagi nanti. Sehingga efek sampingnya mungkin yang paling, kalau zaman dulu teorinya itu memang si lasik ini akan membuat mata kering katanya. Tapi itu sudah sejak dulu memang kalau lasik itu efek sampingnya ada mata kering gitu. Tapi yang herannya ketika saya memakai yang Vento lasik yang terakhir ini, itu banyak pasien yang secara random ya saya tanya, ada rasa kering nggak matanya? Enggak itu, katanya begitu. Nah, hari pertama, hari kedua, kok kayaknya enggak ya dok ya gitu. Jadi oh berarti yang metode yang sekarang ini sudah enggak terlalu seperti yang zaman dulu ketika pakai pisau itu. Sekarang sudah lebih baik lah untuk penyembuhan, proses penyembuhannya.